Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Yang saya hormati jamaah subuh Shalah Miftahul Jannah Bandar Jaya Barat, Lampung Tengah. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah putus, kita masih diberikan kesempatan yang sebaik-baiknya, kesempatan emas yang sangat luar biasa. Begitu banyak orang yang tidak bisa bangun subuh, begitu banyak orang yang tidak bisa melaksanakan sholat subuh, begitu banyak orang yang tidak mensyukuri karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalau nikmat-nikmat itu mau dihitung-hitung, mau diperlihatkan kebesaran nikmat Allah Subhanahu wa taala, semuanya tidak akan bisa kita hitung. Andaikan semua lautan, satu lautan, dua lautan dijadikan tintanya, dan pepohonan-pepohonan dan ranting-ranting itu dijadikan sebagai penanya, maka tidak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak mau itu. Allah hanya cukup untuk diberikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kita mensyukuri karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan tambahan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Pun sebaliknya, kalau kita ingkar, kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah, ingat, adabku amat sangat pedih. Jamaah rahimakumullah, mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Insyirah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka keluh kesah manusia di dunia ini ketika menghadapi sebuah tantangan itu terasanya berat, terasanya sulit, ya, terasanya sedih, dan banyak hal keluhan-keluhan. Sehingga kebanyakan manusia itu adalah berputus asa untuk bisa menghadapi kenyataan. Padahal Allah sudah katakan jelas, fa inna ma'al usri yusra. Sungguh kesulitan itu bersama dengan kemudahan. Diulang lagi, inna ma'al usri yusra. Sungguh beserta kesulitan itu ada kemudahan. Nah, bagaimana ini bisa kita pahami? Bagi kita orang-orang yang beriman, yang bertakwa, memang keimanan itu adalah merupakan modal utama. Modal utama dalam setiap langkah, detik jantung kita, setiap kedipan mata kita, setiap relungan hati kita, dan setiap apa yang kita perhatikan itu adalah merupakan keimanan-keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak permisalan-permisalan Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Itu dalam rangka untuk bisa manusia memikirkannya. Ya, sebagaimana dikatakan dalam Quran surat Al-Baqarah, innallaha la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ya, Allah itu sungguh tidak akan pernah malu. Ini Allah mempermisalkan, ya. La yastahi apa? Ayat riba masalan ma ba'udatan fama fawqaha.
Allah membuat ciptaannya seperti nyamuk. Padahal nyamuk itu kalau menurut kebanyakan manusia itu, kenapa Allah ciptakan nyamuk? Padahal nyamuk itu ya nampak yang ada di dalam mata kita itu, nyamuk itu kan justru menyedot darah kita. Justru menyebarluaskan penyakit virus yang ada di dalam tubuh kita. Itu nyamuk. Tapi katakan dalam ayat yang lain, ya, ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tidak ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sia-sia. Ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maka kita suruh bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari sifat-sifat pemikiran kita yang negatif tadi. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang bisa memudaratkan kepada manusia. Ya jangan jauh-jauh. Pendek katanya, sekarang kenapa orang itu bisa kaya, bisa membuat pabrik obat nyamuk? Nah, itu satu. Yang keduanya sebenarnya manusia harus memiliki pola hidup yang bersih. Pola hidup yang betul-betul bagaimana bisa menjadikan segala sesuatu itu ekosistem yang stabil. Ya. Tidak serta-merta itu yang namanya penyakit DBD atau penyakit malaria atau apa ya. Ya. Kalau malaria, katakanlah kalau malaria itu zaman dahulu itu biasanya nyamuknya nyamuk hutan gitu ya. Nyamuk hutan yang katanya gede-gede begitu memang. Tapi kalau sekarang ini ya justru nyamuk yang kecil-kecil itu, nyamuk yang bisa memberikan virus DBD tadi. Nah, nyamuk tersebut itu bisa berkembang biaknya di mana? Bukan di hutan, tapi justru di rumah dan di tempat-tempat air bersih. Caranya bagaimana? Manusia berpikir untuk memutuskan yang namanya ekosistem kehidupan yang seperti itu, maka kita harus mempunyai pola hidup bersih. Ya, mungkin kalau kita punya tempat-tempat yang berisikan air, itu harus dikuras. Gitu. Tempat-tempat yang di situ memungkinkan ada genangan-genangan air harus kita betul-betul dikuras, ya, dibersihkan, ditutup, dikuras dan seterusnya. Nah itu adalah mengajarkan kepada kita ya untuk melakukan pola hidup bersih. Karena pola hidup bersih itu kan dikatakan dalam hadis an-nadhafatu minal iman. Ya. Kebersihan, kesucian itu adalah merupakan bagian daripada iman. Jamaah subuh rahimakumullah. Maka tidak ada satu permasalahan di dalam kehidupan ini tanpa ada solusi. Dan solusi itu sendiri adalah berbarengan, bersamaan, enggak di belakang. Ma'a itu kalau dalam bahasa Arab itu berbarengan. Ya, ma'a itu berbarengan. Jadi kalau kita ibaratnya berjalan, saya dengan Pak Ujang, saya berjalan dengan Pak Teddy. Berjalan itu barengan, bukan di belakang saya Pak Ujang dengan Pak Teddy, tapi berbarengan. Jadi permasalahan itu sebenarnya melihatnya ke sana. Ya, tidak mungkin Allah memberikan sesuatu itu tantangan atau permasalahan, ya pasti manusia diberikan untuk berpikir dan mencari. Tidak ada solusi, tidak ada permasalahan tanpa solusi. Nah, oleh karena itu, ya, salah satu juga yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang sudah melaksanakan sesuatu perbuatan itu, maka lakukanlah perbuatan-perbuatan yang lain. Artinya apa di sini? Manusia tidak akan pernah berhenti ya selama hidup di dunia daripada perbuatan amal soleh. Faida farogta, apabila engkau sudah menyelesaikan sesuatu perbuatan yang baik, fangsob, maka ikuti dengan perbuatan baik yang lain. Ya, wa ila rabbika farghab, maka hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap ataupun bertawakal. Ini adalah merupakan satu ekosistem kehidupan ya, yang sudah Allah Subhanahu wa taala atur, yang setelah Allah Subhanahu wa taala buat aturan-aturan dalam kehidupan kita. Maka yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala
Allah berikan waktu kepada manusia itu sama 1 kali 24 jam, tapi mengapa kebanyakan manusia tertipu dengan dua hal tersebut? Yang pertama, manusia tertipu dengan waktu-waktu yang kosong. Ya, waktu-waktu yang kosong ini manusia banyak tidak digunakan untuk beraktivitas, padahal waktunya sama. Yang kedua adalah kebanyakan manusia tertipu dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Banyak itu, ya, maghbunun, ya, nikmatani. Dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu. Yang pertama adalah al-faragh, waktu kosong. Yang kedua adalah as-sihah, ketika kesehatan itu diberikan kepada kita. Waktu yang kosong. Makanya kan di dalam Al-Quran itu dikatakan, kenapa kamu masuk ke dalam neraka, ya, neraka sakor? Lam yakun, ya, lam yakun, dulunya aku tidak melaksanakan sholat. Nah, tidak melaksanakan sholat. Kenapa tidak melaksanakan sholat? Kan rumahmu dekat dengan masjid, ya, cuma dekat doang, sholat mah tidak. Nah, ini adalah merupakan ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salat itu adalah sebenarnya makmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini. Karena dengan melaksanakan ibadah secara berjamaah ini akan berkahnya sangat luar biasa. Dan itulah jemaah rahimakumullah, bahwa sekali lagi tidak kita berlarut-larut ya dalam sebuah kesedihan, karena kita tiada hentinya Allah Subhanahu Wa Taala selalu mencoba tidak membiarkan manusia itu berkata beriman kepadaku, kata Allah, sebelum kami coba. Dan cobaan itu adalah merupakan bagian, ya, salah satu adalah solusi bahwa manusia untuk amal soleh ini harus senantiasa terus menerus selama dalam kehidupan ini diberikan waktu dan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, nasrun minallahi wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.